Banjirnya terjadi hari Minggu dini hari, mulainya jam 1, tapi banjir baru naik di Paroki Bolan sini sekitar jam 7 pagi. Dia makin meninggi dan sampai sekitar 2 meteran ada. Ini situasi yang terjadi, keadaan yang terjadi di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Bolan. Situasi memang sangat-sangat menyedihkan, semua bangku terbengkelai, dan sekarang di dalam gereja ini kurang lebih hampir setengah meter lebih. Wilayah Paroki Bolan ini adalah salah satu paroki dari Keuskupan Atambua di wilayah Dekenat Melaka, bagian selatan. Paroki Bolan ini hampir setiap tahun sering dilanda banjir, dan banjir yang paling besar itu yang kami baru alami waktu tanggal 1 April tahun 2021. Itu menurut banyak orang Bolan yang tinggal selama ini menceritakan bahwa banjir tahun 2021 ini banjir paling besar. Gereja lama itu dibangun, gerejanya berdiri tahun 66, tapi gerejanya baru dibangun tahun 74. Dan menurut cerita dari para tua-tua di sini itu gereja Bolan itu dulu tinggi 1 meter, tapi setiap tahun itu selalu ditimbuni lumpur kurang lebih 5 cm dari tahun ke tahun. Akhirnya sekarang gereja itu dia tenggelam. Kita masuk ke gereja kita harus turun karena lantainya sudah di bawah. Tanggal 11 tiba-tiba datanglah serombongan yang dipimpin oleh Bapak Andreas yang sekarang ini membangun gereja kami ini, Bapak Andreas Sofiandi, datang melihat gereja kami ini. Dia melihat keliling, situasi keliling, lalu sebelum beliau pulang untuk keliling lagi di wilayah paroki ini, beliau masih mengajak kami kalau boleh sore atau malam itu bertemu saya di susteran. Ternyata kami ke susteran, beliau menyiapkan uang untuk renovasi gereja lama. Tapi itu perubahan dalam waktu yang singkat 5 menit dia sudah bilang, Romo minta maaf, saya berbicara, Romo tidak boleh tersinggung. Saya bilang siap Bapak. Jadi beliau bilang Romo punya gereja itu sungguh sangat tidak pantas, tidak layak lagi. Jadi saya mau bangun yang baru. Saya mau bangun yang baru. Jadi Romo dengan umat nanti bangun fondasi. Tapi kalau Romo dan umat semangat, saya akan mengambil alih semua. Kita tahu bahwa Bolan dalam saya temukan gereja yang sudah tidak memungkinkan lagi, umat yang banyak, gereja berpotensi untuk roboh. Di sana saya nyatakan saya bangunkan gereja ini. Kenapa saya tertarik untuk bangun gereja? Umat di sana, umat Katolik di sana banyak sekali. Dan gerejanya sudah tidak bisa menampung umat. Kondisi bangunan yang dibangun tahun 65 sudah tidak layak. Jadi saya harap bangunan yang bisa menampung 800 umat bisa menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi umat di sekitar Bolan. Dalam kaitan dengan bangunan baru ini, seperti banyak orang tahu, kita semua tahu, ini kita dapat donasi dari kelompok Indonesia Bersatu Teguh di bawah pimpinan Bapak Andreas, dan umat yang ada berpartisipasi dengan kemampuan yang ada. Dalam hal ini
membantu pengerjaan sejak dari fondasi sampai dengan finishing. Sampai dengan saat ini umat paroki Santo Fransiskus Xaverius Bolan ini merasa bahwa ini berkat yang luar biasa untuk kami di sini. Kami tidak pernah membayangkan bahwa pada saat sesudah banjir kami akan mendapat gedung yang begini indah, gedung yang begini megah. Saya tidak pernah terpikir yang saya buat itu jadinya semacam ini. Jadi saya membuat gereja itu tanpa gambar, saya membeli barang-barangnya juga tanpa sengaja. Misalnya pada waktu itu saya rencanakan 20 kali 24 meter saja, 20 kali 24 meter atau 20 kali 30 meter. Pada saat peletakan batu pertama, saya bisa merubah pikiran, saya bikin 26 kali 44 meter. Jadi sejalan dengan waktu terus berubah pikiran saya, rencana saya. Dan kalau ditanya arsitekturnya, saya tidak ahli dalam menggambarkan sebuah bangunan yang saya buat. Sejalan dengan waktu misalnya begini, saya mendirikan gerejanya, saya kebingungan di mana saya letak menara towernya, menara loncengnya. Tiba-tiba saya tunjuk buat di sini, itu lihat di dia. Umpamanya saya beli patung, saya kena senang lihat suatu saat saya pergi beli patung, saya nggak tahu patung ini saya letak di mana. Begitu bangunannya hampir jadi, saya bisa menyusun patung itu menjadi sepertinya orang mengatakan saya merencanakan itu. Padahal itu tidak direncanakan. Gereja di Bolan, Paroki Santo Fransiskus Xaverius itu adalah bukti karya Tuhan yang selalu tanda petik hatinya tergerak oleh belas kasihan lewat saudari-saudara kita yang memang mengalami persaudaraan yang tidak ada sekat-sekatnya. Dan buahnya kita semua tahu, ada gereja baru di Paroki Bolan, ada rumah sehat di tempat pusat kesehatannya suster-suster SSPS. Urutannya seperti itu. Allah yang peduli, Yesus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan umat Kristiani atau siapapun yang mengikuti sabda Yesus, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Bentuknya bisa bermacam-macam. Oleh karena itu, saya hanya berharap semoga umat di Paroki Bolan khususnya, di Atambua pada umumnya, yang mengalami rasa syukur itu. Dan yang sangat bagus juga adalah ajakan Paus untuk berjalan bersama-sama. Ketika kita berjalan bersama-sama, akan terjadi persaudaraan, persekutuan. Kalau persekutuan itu jadi, benar-benar jadi, semua akan terlibat. Semua. Kaum beriman adalah gereja Allah yang didirikan di atas dasar yang kuat, yakni Yesus Kristus Tuhan. Kita umat Allah adalah batu hidup, genisah Allah, bait kudus Allah, misionaris sejati. Saya ngadep ke Bapak Kardinal ya.
Timur Tengah Selatan dan juga Bupati Kabupaten Timur Kabupaten Meru. Jadi pada saat saya mulai nyatakan bangun gereja ini, tiba-tiba banyak teman saya minta meja altar, mereka yang nyumbang. Hampir semuanya itu dibantu oleh teman-teman. Saya ini hanya mengatur sehingga orang mengatakan gereja ini kok bisa sebegitu indah. Jadi jawabannya adalah saya juga tidak pernah tahu dan tidak pernah berencana sehingga gerejanya jadi begitu. Bagikan mimpi bagi saya. Ya, termasuk lampu-lampu. Lampu-lampu itu pada saat gereja ini jadi, saya nggak kepikir saya bisa pasang lampu menjadi indah. Kenapa? Teman saya profesi pekerjaannya import lampu. Nah itu, misalnya untuk musik, beliau nih satu keluarga menyumbang saya organ dan sebagainya. Gitu. Jadi hasil gabungan dari teman-teman ini, saya tinggal saya pasang-pasang saja, gitu ceritanya. Dengan bangunan ini besar harapan kami. Umat makin sadar untuk menggereja, dalam hal ini terlibat dalam perayaan dan juga kegiatan-kegiatan menggereja lainnya. Itu harapan kami dengan bangunan yang baru yang boleh kami terima saat ini. Banyak harapan yang saya harapkan daripada selesainya dibangun gereja ini. Pertama, kita tahu bahwa bangunan ini dibuat sedemikian bagus, sedemikian indah. Kita berharap masyarakat bisa merubah pola kehidupannya. Kemarin pada tanggal 28 Desember, saya trial uji coba penggunaannya sebelum diberkati dan diresmikan oleh Bapak Kardinal. Saya menyampaikan pesan-pesan moral, yaitu adalah banyak umat yang terbiasa makan sirih misalnya. Jangan membuang sirih seenaknya. Membuang di lantai, membuang di taman. Kenapa? Itu bukan sebuah bangunan gereja saja, termasuk fasilitas tamannya kita buat. Kita himbau juga jangan membuang sampah, jangan membuang puntung rokok, jangan merokok dalam ruangan. Nah ini harapan-harapan kita bahwa umat dengan adanya gereja ini bisa juga memperbaiki mental atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka miliki. Dengan hadirnya gedung gereja yang indah ini, sebagai pastor paroki saya mengharapkan bahwa umat yang ada di Paroki Bolan ini tetap bersemangat, bahu-membahu untuk tetap menjaga, memelihara keutuhan, keindahan dari gereja ini. Tetapi lebih dari itu bahwa semangat umat untuk menghadiri kegiatan-kegiatan di gereja
entah menghadiri ekaristi dan kegiatan-kegiatan lain yang membangun imannya itu bisa lebih semangat. Dan saya yakin karena salah satu daya tarik kehadiran umat untuk beribadah itu karena gedungnya indah, tamannya juga indah, sehingga saya yakin dan percaya bahwa umat Bolan akan tetap memelihara dan tetap hadir dalam perayaan-perayaan yang akan kami laksanakan